Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh salah satu teman kita ya. Yakni adalah Sadiguna Prima Tirta Tbk dengan kode emiten CLEO atau Cleo. Sama seperti produk minuman mereka yang bernama Cleo juga ya. Kita akan membahas tentang perusahaan Cleo ini sendiri ya. Kita akan pertama melihat tentang sejarah mereka. Yang pertama kita lihat bahwa mereka merupakan produsen air minum dalam kemasan pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat Food Safety Management ISO 22000 2005 ya teman-teman ya. Dan nama perusahaan mereka itu kan Tanobel yang berasal dari kata Tan dan Nobel. Tan diambil dari nama keluarga pendiri perusahaan yaitu keluarga Tanoko yang telah berkontribusi aktif dalam menghasilkan produk-produk berkualitas terbaik. Lalu Nobel atau Nobel berarti pengakuan atas produk berkualitas tinggi dengan pemberian servis yang memuaskan kepada pelanggan ya. Berdiri sejak 2003 dan juga mereka berkembang dan menjelma menjadi salah satu perusahaan yang mampu menghadirkan produk-produk berkualitas baik, berstandar internasional dan menerapkan sistem keamanan pangan HACCP ya. Saat ini Tanobel menaungi beberapa produk diantaranya Creo dan Super O2 ya. Dan ini visi misi mereka. Dan ini milestone mereka ya. Tahun 2003 mereka mengakuisisi pabrik brand Anda. Lalu tahun 2004 meluncurkan brand Cleo dan berdirinya pabrik Cleo pertama di kota Pandaan. Tahun 2005 berdirinya pabrik Cleo di kota Kudus dan Citeureup. Next, 2006 mendapatkan ISO 9001 dan di tahun yang sama didirikan pabrik Cleo di kota Jember. Lalu next, 2007 berdirinya pabrik Cleo di kota Makassar dan di tahun yang sama launching galon Indomaret. Wow, Indomaret ya. Ada kerjasama dengan Indomaret. Lalu tahun 2008 mendapatkan sertifikasi ISO 2000 ya. Di tahun yang sama didirikan pabrik Cleo di kota Banjarmasin dan Medan. Wow, sangat ekspansif teman-teman. 2009 mendirikan pabrik Cleo di Perian, Bali. Mantap. Lalu 2010 mendirikan pabrik di Lombok. 2011 di kota Bangkalan. Lalu 2012 di kota Bekasi dan peluncuran inovasi galon Cleo dengan handle. Mantap. Lalu tahun 2013 peluncuran botol Cleo Eco Shape dan penerimaan penghargaan dari MURI untuk kegiatan penanaman dan pelestarian pohon mangrove di 10 provinsi. Di tahun yang sama didirikan pabrik Cleo di kota Sumeneb. Tahun 2014 di kota Bojonegoro dan Garut. Mantap. Lalu 2015 di kota Cirebon. 2016 di Gunung Sindur, Megati, Purworejo, dan Malang. Wow, oke. 2017 di kota Kendari, Purworejo, dan Ungaran. Lalu tahun 2018 di kota Ngoro, Mojokerto. 2019 di kota Malang, Singosari, dan Bali. Di tahun yang sama, Tanobel juga mengakuisisi brand S-Tube dan Super O2. Wow, jadi memang sangat fokus di bidang minuman ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan melihat manajemen mereka. Yang pertama komisaris utamanya Bapak Hermanto Tanoko. Lalu komisarisnya Ibu Caroline Noviliate. Lalu ada lagi direktur utama Ibu Belinda Natalia. Wakil direktur utama Ibu Melissa Patricia. Lalu direktur operasional Bapak Nio Eko Susilo. Lalu next direktur penjualan dan distribusi Bapak Toto Sukartono. Lalu direktur keuangan Bapak Lukas Setio Wongso. Dan begitulah manajemen mereka. Dan sekarang kita akan melihat brand-brand yang dihasilkan oleh Cleo ya. Kita lihat di sini ada Anda, ini pabrik air dan juga Cleo Platin, Super O2, VOA Plus, air minum pH tinggi, lalu S-Tube, produsen es batu, dan yang terakhir minuman Cleo ya. Oke. Jadi begitulah sekilas tentang Cleo ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan melihat keuangan daripada Cleo ini sendiri ya. Apakah bagus atau tidak? Kalau saya pikir sih sebagai produsen di bidang konsumen tentunya pasti bagus ya. Dan juga mereka sangat ekspansif. Kita akan lihat sama-sama di RTI bisnis. Dan beginilah penampilan fundamental daripada Cleo. Kita bisa lihat di sini laba mereka cukup stabil ya. Mereka bagi dividen pada tanggal 28 Mei 2021 ya, kandidatnya ya, sebesar Rp2,5 per lembar saham. Well, mereka IPO-nya tahun 2017 sih, jadi bisa bilang ya ada komitmen untuk bagi dividen lah ya.
kita lihat di fundamentalnya, operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Lalu evaluasinya PR-nya 31 kali dah. Jadi udah cukup mahal, karena PBV-nya kita lihat juga sangat mahal ya, 5,7 kali. Lalu di sisi profitability-nya, operating profit margin 24%, net profit margin 17%. Sangat sehat. Saya sangat suka. Di sisi liquidity, cash-nya 8%, tapi tenang teman-teman. Meskipun quick ratio-nya juga belum 100%, cuma 93%, tapi quick ratio-nya 157%. Jadi perusahaan ini masih sanggup untuk membayar hutang jangka pendeknya dengan setiap asetnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat Cleo ini pantas nggak sih untuk diinvestasikan untuk sekarang? Kalau saya sih sebagai fundamentalis, saya punya patokan PR-nya itu harus di bawah 10 kali. Minimal ya, minimal 10 kali ya. Kalau udah lebih dari itu sih saya skip dulu sampai tunggu harganya lebih murah. Kalau untuk Cleo ini sih paling tidak berpatokan dari EPS-nya 15. Jadi harga sahamnya saya menunggu di harga 150 ya. Kalau belum saya akan skip dulu. Demikian tentang Cleo dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.